Selamat kembali ke Kembali. Kami di Bitwise tahu sebahagian besar peminat kripto merasa sedih minggu ini tentang apa yang terjadi pada FTX dan Alameda. Kami juga terasa. Kami juga perlabur. Minggu ini kami akan mengubah sedikit pembelajaran kami untuk kongsi dengan Anda penelitian kami tentang beberapa masalah umum. Dalam episode ini, kami tidak akan bincang secara mendalam dari setiap kegagalan tetapi melihat kelemahan bersama mereka dan juga beberapa pemikiran kami. Kami percaya Anda akan merasa jauh lebih baik dan lebih positif setelah ini. Terima kasih. Mereka semua krem de la krem terkemuka di dunia proyek kripto dan nampaknya terlalu besar untuk gagal. Pernah kedengarannya? Seperti Lehman Brothers pada 2008? Sam dengan FTX, dan Alameda adalah pelobi superstar di Washington. Algoritma Terra Luna stablecoin US pernah dianggap chip biru di dunia kripto. Pengurus dana kripto terkenal Three Arrows Capital 3AC, dan Celsius, platform simpanan dan pinjaman kripto terkemuka. Mereka semua jatuh secara spektakuler dari keanggunan, yang akan meninggalkan rasa pahit dan gelombang kejutan di seluruh industri kripto. Apa kesamaan mereka semua? Mereka semua mewarisi kekurangan serupa dari sistem keuangan tradisional. Guna pakai semula menjemput masalah lama yang sama dan hanya akan membawa kegagalan yang serupa. Salah urus, ketidakmampuan, dan kemungkinan jenayah adalah pengambilan keputusan di tangan beberapa pemimpin yang terpapar rasuah atau kepentingan egois. Over-leverage dalam perdagangan berisiko dan terlibat dalam over-collateralized aset kripto mereka dengan mengulangi pinjaman benar-benar terjadi pada warisan sistem fractional banking TradFi. Coba pelajari lebih lanjut tentang fractional banking untuk membantu Anda memahami lebih baik pelanggaran kepercayaan dan strategi fiskal dari bisnis yang diatur, perusahaan dan organisasi terpusat. Baik ada pengusaha muda, kurang berpengalaman dengan visi dan impian yang hebat serta mengejar inovasi. Bila diberi dana, Anda harus menyatukan pasukan yang beragam dan bekerja dengan Anda untuk membangun sesuatu yang hebat. Jika Anda melihat pertukaran atau meja perdagangan atau sesuatu di mana Anda memiliki tanggung jawab fidusia atas uang orang lain, itu aksiomatis. Dan itu adalah hal pertama yang Anda lakukan sebagai pengusaha. Sekarang kekurangan ini tidak selalu berarti bahwa dia akan gagal atau tidak dapat bertahan lama. Pasti dapat menemukan cara untuk naik ke kesempatan itu. Tetapi memang benar, rata-rata, jika Anda memerlukan pembedahan, mungkin lebih bagus untuk pergi ke hospital yang berkualifikasi daripada seseorang yang tinggal di penginapan hotel. Dan terlalu banyak hal ini terjadi di industri bila Celsius dan Mt. Gox dan orang-orang yang berlayakan di sana. Mereka adalah profesional keuangan terkemuka, pakar perbankan, guru, lulusan MIT. Minda paling cemerlang di generasi ini. Semua syarikat ini telah gagal. Secara umum, jika Anda melihatnya, ini adalah masalah prosedur dan proses orang seperti halnya standar ide bisnis yang cacat. Regulasi dan pengawasan cenderung membantu dari perspektif memaksa Anda baik melalui kekuatan lunak seperti keahlian atau kekuatan keras melalui regulasi eksplisit untuk mendapatkan setidaknya untuk itu pernyataan keselamatan. Penting untuk menunjukkan bahwa ini bukan bisnis yang tidak dikawal Celia. Dan ada banyak sekali diskusi tentang bagaimana mata uang kripto harus bereaksi melihat yang tidak dikawal Celia ini terus terang merupakan kegagalan bisnis terpusat. Bitcoin tidak digodam. Ethereum tidak digodam. Begitu pula Cardano. Tidak ada rantai besar yang digodam. Kripto tidak gagal. Manusia yang selalu gagal. Dan orang dalam posisi kepercayaan. Pada akhirnya, meskipun kami ingin mempercayai prinsip-prinsip kripto,
Ini semua berkaitan dengan orang-orang yang menaruh uang mereka di bursa terpusat dan organisasi yang mempercayakan bisnis terpusat untuk melakukan sesuatu atas nama mereka. Itulah industri yang kami coba singkirkan dengan ruang kripto. Sayangnya, dibawa ke dunia kripto, kejatuhan ini akan membawa undang-undang baru. Tetapi ada kemungkinan Pika berkuasa bukan anggota industri ini. Sayangnya, ketika Anda memiliki orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka lakukan, mereka masuk ke posisi kekuasaan dan kepercayaan dan menciptakan kerusakan dan bencana. Ancaman eksistensial terhadap stabilitas ekosistem kripto. Sayangnya, kripto tidak dapat bailout seperti keuangan tradisional. Mereka boleh menelepon teman mereka di kerajaan, minta cek yang besar. Dengan kripto, kami tidak mendapatkan hak istimewa untuk membersihkan kekacauan dan kemudian disalahkan untuk itu dan harus pikul kerusakan keuangan. Tapi ini tidak akan ancam kripto. Saya percaya bahwa industri kripto akan jauh lebih kuat di masa depan yang cerah. Ini mengatakan, tidak seperti Gunung Gox, Celsius, Luna, dan peristiwa-peristiwa sebelumnya. FTX memiliki kerusakan mungkin menjadi sedotan yang mematahkan pinggang unta, setidaknya dalam jangka pendek hingga menengah di Amerika. Secara khusus, hal itu mengubah selera permintaan untuk memberikan mandat kebebasan pro-pertumbuhan kepada industri. Masa depan kripto, kita mungkin melihat dunia di mana dompet non-kustodial tidak lagi diizinkan. Kita boleh melihat dunia di mana setiap kripto kecuali Bitcoin diberi label sebagai security dan dipaksa untuk mematuhi peraturan ketat yang akan merampas likuiditas dan tidak memberikan perlindungan pengguna atau perlindungan pelabur. Pengingatan di sini juga bahwa sejumlah besar saham teknologi turun 90% tahun ini. Kripto tidak sendirian. Pasaran selalu mengatur semula saat kepanasan. Kekhawatirannya adalah kita dapat melihat konsolidasi infrastruktur yang dikawal Celia dalam industri ini ke tangan hanya beberapa orang yang akan membentuk oligarki yang tidak dapat cocok dengan visi asli Satoshi. Hal-hal seperti ini mungkin terjadi sekarang lebih tinggi akibat langsung dari kegagalan 4 besaran. Bilakah kami semua dan industri kripto berdiri mengatakan kami sudah muak? Hal-hal perlu dihentikan dan kita perlu memikirkan jalan baru maju ke depan. Standar industri baru mungkin muncul dari kegagalan ini berdasarkan indeks desentralisasi untuk mengukur desentralisasi pertukaran. Praktik terbaik DeFi. Standar keselamatan kontrak pintar. Fungsionalitas etika. Dan bukti standar reserve simpanan. Untuk menyebutkan beberapa hal penting di sini. Pemain industri kripto perlu bijaksana dan memahami bahwa tidak ada yang percuma dalam hidup. Anda tidak dapat memperoleh pulangan besar tanpa mendapatkan dari orang lain. Lonjakan besar shitcoin tidak masuk akal. Orang-orang berpartisipasi di dalamnya karena dengan melambangkan sikap menjadi kaya cepat. Setiap orang yang terjun dengan keyakinan yang salah bahwa mereka dapat menggandakan, melipat gandakan modal mereka dalam hitungan hari, minggu, atau bulan dan sebahagian besar dari mereka rugi teruk. Mentalitas itu akan mengakhiri ruang kemajuan kripto. Fokus perlu pada penggunaan, utilitas, adopsi, dan fakta bahwa industri ini secara fundamental dapat mengubah banyak hal. Tidak mungkin kita akan mencapai saat ketika semua orang ada bank account dan memiliki kebebasan keuangan dan kedaulatan diri dengan teknologi blockchain dan kripto. Kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Jika hanya memiliki blockchain, hanya syarikat multinasional besar yang diikuti oleh monopoli. Sistem kita saat ini sangat rusak dalam posisi kepercayaan. Tidak peduli siapa mereka. Entah bagaimanapun, mereka akan menjadi agen yang jahat daripada yang baik. Dunia menderita karena cara praktik yang tidak berkelanjutan, institusi yang rusak, dan sistem yang buruk rasuah.
Itulah misi blockchain yang tidak boleh diubah atau tipuan. Inilah yang ingin diperbaiki Satoshi di dalam white paper-nya. Ekosistem kuasa blockchain dan kripto adalah pertama kalinya dalam hidup kita memiliki kesempatan untuk membawa perbezaan, berpikir secara berbeza, dan mengubah aturan permainan agar lebih adil bagi semua orang. Blok masih diproduksi di blockchain, dan proyek-proyek hebat masih dibangunkan. Jika Anda percaya pada teknologi blockchain, maka Anda harus percaya bahwa ini pada akhirnya akan berlalu. Tetapi kita semua harus mendorong perubahan. Dan kita tidak dapat membiarkan hal semacam ini terus terjadi. Pengajaran harus dipelajari. Bitcoin dicipta karena Satoshi melihat betapa rusaknya dan rasuah sistem keuangan kita saat ini dan masih sama buruk. Tetapi industri kripto secara keseluruhan telah melupakan visi ini dan semakin mendekati apa yang ingin dihancurkan oleh Satoshi. Entitas terpusat menyalahgunakan dana pelanggan. Lembaga keuangan melakukan hal-hal curang dengan kepentingan pribadi yang tak terduga. Dan orang kaya yang tidak kompeten memegang semua kuasa tanpa ada pengawasan. Tak satu pun dari ini memiliki tempat di dunia kripto. Hancurkan dan bakar. Hanya kita yang bisa menertibkan rumah kita. Dan proses itu harus bermula hari ini. Kami akan mengakhiri episode ini dengan pemikiran yang menenangkan ini. Hati kami tertuju kepada semua orang yang telah menderita akibat kejatuhan ini. Itu menyebalkan. Kami tahu dan rasa. Kita juga terlabur. Di saat-saat seperti ini, kemarahan dan kebimbangan bisa menyelimuti Anda. Anda bahkan mungkin merasa masa depan Anda hancur. Tapi kami mendorong Anda untuk berpikir sebaliknya. Hidup Anda lebih berharga daripada saham, bonds, kripto, hartanah, emas, atau apapun. Kemungkinan Anda memiliki orang-orang yang mencintai Anda. Ini bisa jadi teman, keluarga, atau kekasih Anda. Mungkin bahkan orang internet yang belum pernah Anda temui seperti kami di Bitwise. Anda boleh membangun kembali hidup Anda. Walaupun itu mungkin tidak mudah, tetapi lebih dari mungkin. Jadi luangkan waktu untuk berduka atas kehilangan Anda dan kumpulkan pikiran Anda. Jangan terburu-buru. Tidak ada salahnya bersedih sebentar, tapi apabila kamu sedia, keringkan air matamu dan mulailah membangun kembali. Tetap tabah. Anda tidak sendirian dalam hal ini. Kami sokong Anda.